Baik, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, jamaah tabligh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiba saatnya satu acara yang kita nantikan bersama, yaitu ceramah agama dan sekaligus dirangkai dengan doa. Mari kita sambut bersama beliau Al-Mukarram Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Das'at Latif PhD. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, bukan Islam pilcaleg. Andai saja mau pilcaleg ini, semua calon anggota DPR hadir di tengah-tengah kita biar tidak diundang. Tapi setelah terpilih hilang lagi mereka semua. Pak Bupati, berapa anggota dewan kita di sini? 40. Berapa yang hadir hari ini? Allah Karim. Begitu mau dipilih, bagi-bagi kartu nama, pilih saya, sama-sama kita. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di Oku Selatan? Ada? Kau salah, kenapa kau pilih dogo? Biar dia mau jadi anggota DPR kalau kau tidak pilih. Cuma masalahnya, biar dia tidak jujur, biar dia tidak disiplin, biar tidak jelas sekolahnya, wani piro. Bu, ada beberapa golongan yang mustajab doanya. Doanya mustajab itu artinya langsung sampai. Satu di antaranya adalah musafir fisabilillah. Orang yang perjalanan jauh dalam dakwah. Seperti Das'at Latif. Doa saya sekarang makbul, Bu. Saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan ibu yang pegang HP-nya selama saya ceramah, suaminya kawin lagi. Kawin lagi suamimu. Simpan dulu HP-nya, Bu, simpan ya. Bu, simpan. Ibu, simpan. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, teng. Enggak juga kau dikasih pegang, dikasih lihat-lihat saja. Habis amal. Tapi kalau kau follow Das'at Latif, dapat ilmunya. Amalmu bisa sempurna. Kau sebarkan ilmunya, dapat lagi amal jariah. Maka lebih baik follow ulama daripada follow artis. Alhamdulillah, tablik akbar dalam rangka ulang tahun 22 tahun. Saya banyak melihat kabupaten ulang tahun artis yang diundang. Ini ngundang ulama, alhamdulillah. Oh, ada juga artis. Kita pilihlah, yang mau artis silakan, yang mau ulama silakan. Masing-masing pemerintah akomodir, kan tidak semua Islam. Ya kan? Nah, yang mau datang lihat artis silakan, yang mau datang ulama silakan. Pemerintah fasilitasi semua. Ya? Bu, simpan HP. Simpan HP-nya. Wakalaidan bismillahirrahmanirrahim.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu. Malaikat lebih sejuta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya, Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang Allah tugaskan mencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan di sini? Ada? Kenapa ibu? Jumlahnya banyak, jatuh seperti kita sekarang ini. Lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Maka ketika berkumpul seperti ini bersalawatlah. Kenapa? Pahalanya lebih banyak daripada air hujan. Pak Bupati yang saya hormati, perlu kita ketahui, orang masuk surga Pak bukan karena tidak ada dosa. Orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau tidak ada dosa orang masuk surga, tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada manusia yang tidak ada dosanya? Ayo tunjukkan sama saya. Mana manusia yang tidak ada dosanya? Ini di depan saya. Ini ibu-ibu. Dosa apa gosip? Ustaznya saja dia gosip. Saya lewat tadi ada ibu-ibu bilang, itu juga bajunya yang di YouTube. Mana ada dosanya? Ini bapak-bapak di belakang. Muka-muka penuh dosa juga semua ini Pak. Ini yang ceramah. Saya pun banyak dosa saya Pak. Saya pergi jogging di Makassar, baru turun dari mobil, habis amal saya. Di depan dada, sebelah kanan ketek, sebelah kiri dada, di belakang pantat. Dia bilang, temanku, kenapa kau lihat Ustaz? Ya pasti dilihat, barang bagus. Mana ada orang tidak ada dosanya? Lalu kalau begitu Ustaz, kenapa orang masuk surga? Karena pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Itulah sebabnya Allah hadirkan 2 malaikat satu manusia. Satu di sebelah kanan, baik dicatat pahala. Dia dosa, catat lagi. Baik, catat. Sudah itu semua catat, baiknya dosanya dicatat. Di akhirat nanti ada namanya hari perhitungan. Dihitung amalnya. Kalau pahalanya lebih banyak daripada dosanya, maka dia masuk surga. Meskipun selisih kebaikannya 0,1%. Maka ketika kumpul seperti ini bersalawatlah. Saya mau ajak bersalawat. Bisa? Bisa? Kita tanding. Mana lebih kencang suara emak-emak dengan bapak-bapak. Bapak-bapak diam dulu. Kita dengar dulu emak-emak ini. Ras terkuat di bumi. Sen kanan tidak belok-belok. Ayo bu. Bapak-bapaknya diam dulu. Kita dengar dulu ibu-ibu. Ayo salawat bu. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Masya Allah. Terima kasih. Nilainya 9,5. Sekarang ibu-ibu diam, kita dengar bapak-bapak. Ayo Pak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo, yuk. Adik-adik remaja, yuk selawat bareng-bareng. Salatullah. Nilainya 9,2. Lobet, itu mau poligami. Nah, Bapak Ibu diam semua, kita dengar yang di atas. Nah, ini ya kapan lagi kita kerjai Pak Bupati kan? Nah, ayo Pak Bupati dan Kopimda, ayo kita selawat. Sholatu salamullah ala toha rasulillah. Salatullah mullah ala yasin. Ya, nilainya 9,9. Mohon maaf Ibu, beliau yang ngundang saya. Kalau saya kasih nilai sedikit, nanti sedikit juga honorku.
Rasulillah salatullah salamullah ala yasin ala yasin. Masya Allah. Terima kasih Bapak Ibu saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati Oku Selatan beserta permaisuri beliau. Beliau ini paling banyak pahalanya hari ini di sini. Kenapa? Yang aspiratif. Kenapa? Tahu keadaan. Apa maksudnya Ustaz? Kalau beliau mau panjang ceramah tadi kan jengkel kita. Karena bukan beliau yang kita mendengarkan. Alhamdulillah beliau ini pemimpin yang pandai menyikapi perasaan masyarakat. Bayangkan kalau beliau ceramah juga 30 menit. Dia bahas semua hasil pembangunan. Saya kehabisan waktu. Alhamdulillah. Yang kita hormati Pak Wakil Bupati beserta permaisuri beliau. Beliau juga hebat Pak. Apa hebatnya Pak Wakil? Beliau bisa mewakili Bupati, sementara Bupati tidak bisa mewakili beliau. Alhamdulillah. Itu enaknya ini Masya Allah. Dan saya lihat damai Pak. Penampilan seragam, Masya Allah. Saya pikir tadi Bapak Ketua Majelis Ulama. Alhamdulillah. Yang kita hormati, mana lagi? Bapak Kapolres. Ibu-ibu. Bu. Kalau hilang motormu siapa kau cari? Pak Imam. Imam aja hilang motornya. Bapak-bapak, kalau ada yang serobot tanahnya lapor kepada siapa? Polisi. Adik-adik ada yang rebut motormu, lapor sama siapa? Polisi. Ibu-ibu hilang suamimu, cari siapa? Jangan kau cari polisi, cari suamimu lah. Makanya jangan musuhi polisi. Bapak pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya tidak ada polisi di Indonesia? Tanah diserobot, lahan kita diambil orang, preman datang rampok kita. Datang ke kantor Polres, tolong Pak Kapolres, saya diserobot tanahku. Apa kata Kapolres? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Iya toh? Makanya jangan musuhi polisi. Dan Bapak Ibu tahu, bertahun-tahun pemerintah Oku Selatan ngundang saya tidak pernah punya waktu. Nanti Kapolres yang telepon saya. Kenapa? Saya ini temannya polisi. Maka saya marah sekali kalau ada yang hina polisi. Kenapa? Karena saya mau ajak polisi sama-sama masuk surga. Kenapa bisa Ustaz? Kita bisa ceramah tenang begini, jasa-jasa polisi. Mana bisa saya? Kau melanggar. Kau tidak lihat ini? Saya lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak polisi. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Polisi Indonesia mengayomi, melindungi, melayani masyarakat. Mana lagi kita hormati? Ketua DPR. Saya mau tanya, Bapak Ibu mana lebih tinggi ketua dengan wakil? Mana lebih tinggi Pak Bupati dengan wakil? Mana lebih tinggi Kapolres dengan wakil? Berarti wakil dibawa sedikit. Ya toh? Beliau wakil rakyat. Maka tolong jangan merasa lebih tinggi dari kami rakyat. Jadi yang terima serangan fajar kemarin kasih kembali besok. Jangan kau bercanda, saya serius ini. Sudah habis Ustaz. Kalau sudah habis kau datang minta maaf. Kalau dia bilang saya maafkan kamu, hak selesai. Apalagi lebih parah, lain kau kasih uang, lain kau pilih. Main dua kaki, di blender kau nanti. Ya, mana lagi kita mau hormati? Bapak Kajari. Nah, beliau jaksa. Itu ibu-ibu. Nah, kalau ada masalah ibu, jaksa yang mewakili negara untuk menuntut ibu.
Jaksa itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Nah, terkan Pak Jaksa mau pilih mana? Nah, mana lagi? Ketua pengadilan, bagian pengantin. Pengadilan agama, bukan pengadilan negeri. Beliau hakim. Hakim itu wakilnya Allah di dunia. Hakim. Dia bisa menentukan dia masa depannya dasat atau tidak. Wakil Allah. Tapi ketika wakil Allah salah menggunakan kekuasaan, dia orang pertama nanti dibakar di neraka. Kan Bapak semua tadi bilang gaspol toh? Pak Dandim. Beliau Pak Tentara. Saya dulu Pak Dandim. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret merah, ku caramai semua. Allah kasih yang terbaik. Habis. Ketua pengadilan agama, semua kita hormati. Teristimewa yang Bapak Ibu hadir, orang tua Pak Bupati, Bupati pertama di Oku Selatan. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat walafiat. Acara apa ini Bu? Tablik akbar, doa bersama. Oke, saya mau bahas tentang doa. Suatu ketika Nabi pulang, selesai sholat maghrib, selesai sholat subuh. Assalamualaikum, rumah baru, mobil baru. Maka terbangun, ucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kalau mimpi jelek, kelihatan kita ditangkap KPK. Kelihatan kita terbakar rumah, tabrakan, mimpi jelek, bangun. Maka Nabi anjurkan, bangun, meludah ke kiri sedikit, kecil namanya, meludah kecil. Begitu. Sambil ucapkan, na'udzubillah min zalik, kita berlindung kepada Allah dari keburukan seperti dalam mimpi. Tapi ludah kecil. Bapak-bapak, ludah kecil. Jangan sampai kau mimpi jelek, istrimu sebelah kiri, kau terjadi perang dunia malam-malam Pak. Ya, nah sudah. Nabi bilang, semalam saya bermimpi di bawah. Kata malaikat, saudara-saudara sekalian, ada yang bisa perbaiki ini kunci? Maju orang pertama, angkat tangan. Saya. Kamu siapa? Ajinomoto. Wah, orang Jepang. Kau bisa perbaiki? Bisa, cuma ada biayanya. Berapa? 3 juta saja. Untuk apa itu 3 juta? 1 juta pergantian, 2 juta pergantian spare part yang rusak, 1 juta biaya kerja. 3 juta. Oh, naik tangan kedua. Saya bisa malaikat. Siapa kamu? George, Amerika. Saya bisa lebih baik dari Jepang, cuma agak lebih besar biayanya. Kata malaikat, berapa kamu minta? Saya minta 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset, penelitian kenapa dia rusak supaya tidak terulang. 2 juta lagi pergantian barang yang rusak. 1 juta biaya kerja, sama orang Jepang. Oke, maju orang ketiga. Saya, siapa? Broker. Indonesia. Tahu broker kan? Tahu broker kan? Saya bisa lebih jago dari Jepang, kecil ini Amerika, cuma biayanya lebih banyak. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Wih, kaget semua orang. Kenapa mahal sekali? Kenapa bisa mahal? Dia dekati itu malaikat Pak, dia bisik. Malaikat jangan kuribut. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja, masih ada untungnya. Pak Bupati, mental begini banyak di samping Bapak Pak. Hati-hati Pak, mental-mental penjilat, mental-mental tim sukses. Hati-hati, maka supaya Bapak hati-hati, dekati Kapolres, dekati Kajari, supaya ditunjukkan Bapak yang benar dan yang salah. Hati-hati, biasanya di samping Bapak penjilat Pak, terutama ini tim sukses. Siap Pak, siap, siap, aman Pak, aman. Hati-hati, termasuk para pengurus MBG. Kau dengar ini pengurus MBG?
Itu MBG uangnya fakir miskin, uang negara, uang pajaknya ulama, uang pajaknya fakir miskin, dipotong, dialihkan semua uang pembangunan untuk mengcover itu IMB. Dia tunggu memang saya salah ini. MBG, bayangkan biaya pendidikan dikurangi, biaya kesehatan dikurangi, biaya pembangunan infrastruktur dikurangi. Untuk apa? Memberi makan orang-orang miskin yang sekolah. Lalu kau potong itu, api neraka menunggumu. Dengar ini pengusaha. Kalau kau cuma curi uangnya istrimu, tobatnya gampang, minta maaf sama istrimu. Dengar ini. Tapi kalau kau curi uang negara, kamu harus minta maaf semua pembayar pajak. Maka hati-hati. Allah tidak melarang jadi pengusaha. Bahkan orang-orang Islam pertama masuk Islam itu adalah pengusaha-pengusaha muda. Agama tidak melarang kalian jadi pengusaha. Agama tidak melarang kalian jadi kontraktor. Agama tidak melarang Anda menjadi pengusaha sukses. Allah cuma minta jangan kau mengambil haknya orang. Hati-hati. Ya. Pernah dengar cerita kontraktor? Jadi Pak Bupati, di akhirat ini SMS-an antara penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ bro? Dia bilang, enggak enak di sini, di blender terus kita, enggak ada jam ngaso. Kata penghuni neraka, kamu bagaimana kabarmu di situ? Boy, enak sekali nih di surga, 1 laki-laki 7 bidadari. Jadi bapak-bapak yang cuma 1 istrinya di dunia, tenang Pak, Allah sediakan nanti 7 bidadari. Tenang saja. Dia dengar istrimu. Ya, masuklah dia. Kata penghuni neraka, bos, bolehkah kami jalan-jalan ke situ, ke surga, lihat-lihat keadaan? Dia bilang boleh, cuma bagaimana caranya? Kata penghuni neraka, gampang. Penghuni neraka kan cerdas-cerdas Pak. Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Bagaimana? Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama jembatan dari neraka selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif, efisien. Selesai proyeknya sampai di tengah. Dia lihat dari proyek dari surga. Kenapa itu di surga belum mulai proyeknya? Teriak ini dari neraka. Mas bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau dimulai? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Hati-hati Pak, bukan di Oku Selatan, bukan ya. Nah, ketika lanjut cerita, Nabi selesai menceritakan itu, lalu Nabi melihat ada manusia yang diberikan hadiah. Diberi hadiah oleh Allah banyak sekali. Sampai hamba ini berkata, ya Allah, hadiah yang kau berikan ini tidak sebanyak amal yang saya lakukan. Supaya gampang dimengerti Bu, saya kasih contoh saja. Amalnya cuma 5, Allah kasih 5.000. Banyak sekali, tidak sebanyak ini amalku. Lalu Allah berfirman, wahai hambaku, ketahuilah itulah doa-doamu yang tidak aku kabulkan ketika kau hidup di dunia. Karena saya tahu apa yang kamu minta tidak mampu kau pikulnya. Nah, apa hikmah dari kisah ini? 1, begitu ada masalah berdoa. Ibu bapak, tidak ada orang tidak ada masalahnya di dunia. Percaya itu. Ini dulu yang kita yakini. Tidak ada manusia yang tidak ada masalahnya. Contoh, waktu kuliah apa masalahnya kita Bu? Mau kerja. Sudah kerja selesai masalahnya? Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya? Mau jadi kepala dinas.
Sudah kepala dinas, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati, selesai masalahnya? Tidak, mau 2 periode. Iya toh? Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Ayo, tidak ada orang, tidak ada masalahnya. Coba dalam rumah tangga, coba lihat. Ada orang sudah 2 tahun menikah, 2 anaknya tidak punya rumah. Ada kan Bu? Ada. Ada lagi pengantin sudah punya rumah Pak. Malah 2 rumahnya. Apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Iya toh Ibu? Ada begitu kan? Ada. Ada rumahnya, ada anaknya. Apa masalahnya? Mertuanya selalu ikut campur. Biar gordennya jiwa mau atur. Apa itu bodoh sekali itu istrimu. Masa warna begini dia pasang. Masalah. Rumah ada, anak ada, mertua bagus. Apalagi masalahnya? Suaminya selingkuh. Iya toh? Tidak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Contoh lagi. Istri cantik. Ini bapak-bapak kalau istri cantik bukan masalah. Masalah Pak. Digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Ya toh, istri cantik masalah. Berarti kalau begitu, bagus kalau jelek istri. Istri jelek masalah juga Pak. Dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti ketemu di pesta. Sampai di pesta, mana kau bang? Nggak jadi dek, saya mencret. Nggak ada orang tidak ada masalahnya Pak. Semua kita punya masalah. Ini di depan kita, ini di belakang kita, ini semua penuh masalah semua Pak. Saya, Bapak pikir tidak ada masalah saya? Banyak juga masalah saya. Apalagi saya viral begini Pak. Banyak masalah saya. Masalah apa? Banyak janda-janda curhat. Allah. Ustadz, baru saja meninggal suamiku. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kirimilah baca ini Bu. Kalau ibu lagi galau, lagi ingat suami, baca ini. Lama-lama dia Kabupaten Oku Selatan ini pasti banyak masalahnya. Tidak mungkin tidak ada masalah. Jangankan satu kabupaten menjadi bupati. Saya saja dalam rumah tangga, saya tidur sama anak istri saya cuma bertiga. Masalah, satu kamar bertiga. Masalah, apa masalah? Anakku tidak bisa tidur kalau tidak menyala lampu. Dia bilang kalau mati lampu kayak tidak bisa bernapas saya Pak. Saya bilang saya justru kalau menyala lampu tidak bisa tidur. Kenapa kayak ada ulat di mataku ini? Coba, itu baru sama anak itu. Saya peluk mamanya, marah anakku. Saya bilang, ini perempuan memang tidak bisa dikalah Pak. Ahli sejarah. Satu kali kita bikin kesalahan itu terus dia ulang-ulang. Maka kita berdoa saja. Ya Allah lembutkan hati istriku. Ya Allah pelihara hati istriku. Saya kalau mengamu istri saya, kenapa jarang pulang? Saya peluk saja Pak Bupati sambil saya menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Mulai senyum-senyum itu. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Masih juga bengkok mukanya, sekali ku peluk tambah besar. Menyanyi lagi. Insaflah wahai manusia. Berhenti dia Pak. Bu, kalau juga ada suami suka ngomel, jengkel, marah, diajak ngomong tidak dijawab, ibu sabar. Kenapa? Beban suami itu berat. Beban suami itu berat. Di kantor dimarah-marahi sama bupati. Di kantor dimarah-marahi sama kapolresnya. Siap salah komandan, siap salah komandan. Di warung kopi baru mau masuk orang sudah bilang, ada lagi tuh polisi, mau ditraktir lagi tuh, mau ditraktir. Di jalan ngirup, udara kotor. Sampai lagi di rumah dimaki-maki lagi istrinya. Memang kau goblok, kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah dia bupati. Maka ibu kalau jengkel sama suami, jangan dilawan.
Ibu diam, doa, ya Allah tenangkan hati suamiku. Kalau dia marah bu, jangan digosip di medsos. Tak kusangka kau begitu. Pret. Coba kalau dia marah, ibu sambut juga dengan lagu. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesuk kau lakukan. Masya Allah. Bu, Pak, dengar itu curhatan hati istrimu. Samakah aku bagai burung di sana yang diperjualbelikan? Maka ketika ada masalah dalam rumah tangga, ibu doa. Tidak ada orang tidak ada masalah rumah tangganya. Ustadz, saya sholat Ustadz, saya puasa Ustadz. Kalah hebat ibadahnya Nabi. Nabi itu ibadahnya luar biasa. Tidak pernah nyakiti orang. Apa tidak ada masalahnya? Masalah dalam pekerjaannya sebagai Nabi. Diusir dari kampungnya. Ekonomi pernah 3 hari 3 malam tidak makan. Sampai cucunya Hasan Hussein pucat. Kita sholat paling cepat. Sholat duhur 2 menit. Kenapa cepat sekali Pak? Kan saya sudah hafal Ustaz. Kalau sudah hafal kok begini saja. Allahu Akbar. Tuhan bacaannya sama kemarin. Assalamualaikum. Ya. Jadi ada masalah. Adik-adikku pegawai negeri. Kalian mau dapat jabatan. Tidak usah kau menjilat cari muka sama bupati. Biar Pak Bupati suka sama kamu. Kalau istri beliau tidak suka sama kamu, tidak jalan kamu. Apalagi kalau ibu bupati bilang saya tidak suka itu anak buahmu. Saya tidak mau lihat lagi di kantormu. Penting tidak mau saya kalau saya datang di situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hancurlah kau. Maka daripada cari muka sama manusia, lebih baik kalian berdoa kepada Allah. Adik-adik para polisi. Kalau kalian mau sekolah, kalian mau naik pangkat, tidak usah kau cari uang yang haram. Tidak usah kau nyogok komandanmu. Tidak usah kau sogok timmu. Lebih baik kau minta kepada Allah. Kalau Allah sudah minta, 5 kali kamu minta sehari semalam. Kau tambah sholat tahajud. Kau tambah lagi sholat selama Ramadan, minta. Kalau Allah tidak kasih, percaya apa yang kamu minta tidak baik. Saya sudah buktikan Pak. Berapa kali saya waktu tamat SMA gagal tentara, saya daftar dokter. 3 kali saya ikut UMPTN namanya waktu itu. Andai saja boleh 5 kali saya tes. 3 kali tidak lulus. Saya lulus sospol. Teman saya malah jadi dokter. Waktu mau Ramadan saya telepon karena dia tugas di Kepulauan Aru. Pak dokter, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh tidak lebaran sama orang tuamu. Kenapa tidak pulang? Mahal tiket Ustaz. Dalam hatiku alhamdulillah. Untung saya tidak jadi dokter. Pusing cari pembeli tiket. Saya jadi Ustaz Pak. Tidak pernah saya pikir soal tiket. Kemana-mana saya dibelikan tiket. Dan hebatnya bisnis kelas. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang mau uang. Maka dedekku para pegawai, kalau tidak harus lagi pergi ke bandara. Tiba-tiba bulan depan Allah kabulkan. Pusingkan saya, di mana mau ku parkir? Iya toh, tiba-tiba Allah kasih saya kabulkan. Di mana saya mau parkir ini pesawat? Bagaimana saya cari pembeli aftur? Bagaimana saya gaji itu pilot? Bagaimana saya gaji pramugari? Bagaimana sewa parkirnya?
Maka Allah katakan, tidak usah pesawat pribadi, lebih saya kasih kau mobil, di situ kemampuanmu pakai. Minta kepala dinas, kok tidak dikasih, hanya menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Biasa kasihan kepala dinas, dia mau jadi kepala dinas sampai pensiun. Memangnya itu jabatan kau punya? Dulu waktu pilkada, kalau begini hidup kan enak. Jadi ada masalah, dan doa tidak harus bahasa Arab. Tidak ada kewajiban berdoa pakai bahasa Arab. Kalau berdoa pakai bahasa Arab kan susah, kita orang Melayu. Bayangkan, kalau ibu pakai bahasa Arab, tidak tahu artinya. Kan bingung malaikat. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Kata malaikat, apa maksudnya ini ibu? Dia mau suaminya setia, ternyata doa dia baca, doa minta hujan. Kan bingung malaikat. Mau ibu, bu, saya mau ajar doa supaya anak soleh dan hafal Quran. Mau? Oke, ikut ya, ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima rasaktana. Doa makan itu ibu. Kenapa ibu ikut? Karena ibu tidak tahu artinya. Doa tidak harus bahasa Arab. Alhamdulillah saya lihat semua rajin berdoa. Alhamdulillah. Cuma sayang ibu bapak berdoa bukannya di atas sajadah, tapi dia berdoa di Facebook. Berdoanya di Instagram. Ya Allah, lindungilah suamiku. Sibuk betul itu Tuhan mau baca statusmu. Padaku pasti saya kabulkan. Nah, cuma cara Allah mengabulkan doa ada 3-4 caranya bu. 1, Allah kabulkan sesuai yang kita mau. Ya Allah, mudah-mudahan anakku lulus P3K. Lulus. Nah, itu namanya taufik. Diberikan sesuai yang dia mau. Yang kedua, cara Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. Bu, ada anak ibu 12 tahun minta dibelikan motor. Ibu belikan enggak? Ibu belikan enggak? Kenapa? Karena ibu yakin bahaya. Kata bapaknya, nak, enggak usah saya belikan kau motor, nak, saya belikan kau laptop kau pakai belajar. Ya, sama yang saya bilang tadi bu. Saya daftar tentara, Allah tahu. Enggak usah kau jadi tentara. Kalau kau jadi tentara setengah mati kau hormat. Datang Kapolres, siap komandan. Datang Kapolres, siap jenderal. Datang Kapolres, siap jenderal. Pak Kapolres, baru-baru saya pulang dari Los Angeles ceramah. Tahu Los Angeles? Tahu Los Angeles? Palembang belok kanan kiri. Oh, di sana Pak, tentara, polisi kalau hormat begini caranya hormat. Kenapa? Semua untuk negara. Kalau di Indonesia, semua untuk kantong. Tapi bukan di sini, bukan di sini ya. Ibu, bu, kamu marah kalau polisi terima uang. Kamu marah kalau tentara terima uang. Kamu marah kalau terima ANS uang. Tapi kenapa kamu kasih? Coba kalau seluruh rakyat Indonesia tidak mau menyogok. Kita kompak, tidak ada mau terima serangan fajar. Tidak jadi tuh sogok menyogok. Biar mau disogok kalau tidak ada yang mau terima. Atau mau menerima tapi tidak ada yang sogok. Kan tidak jalan. Ini klop, satu mau menerima, satu mau memberi. Kata orang Bugis runtuh no. Bapak ibu saudara-saudara sekalian. Jadi 2, Allah kabulkan dalam bentuk yang lain. 3, Allah kabulkan tapi ditunda. Nabi Zakaria minta anak usianya 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? Usia 90 tahun. Bayangkan, Nabi itu Pak minta anak sejak 21 tahun. Kapan Allah kabulkan? 90 tahun umurnya baru Allah kabulkan. Sampai Nabi Zakaria tidak yakin. Bagaimana saya punya anak? Saya sudah tua, istri saya sudah tidak bisa melahirkan. Allah kasih kemampuan. Itu Nabi bu. Kita berdoa pagi, mau dikasih besok. Pada tukang tipu. Berarti Allah kasih tapi ditunda. Bapak Prabowo mau jadi presiden sejak 2014.
Ya toh? Kapan Allah kasih? 2024 baru Allah kasih. Jadi Allah kasih tapi ditunda sampai kita siap menerimanya. Yang keempat, cara Allah mengabulkan doa adalah dikasih tapi nanti setelah di akhirat. Maknanya tidak ada doa yang tidak Allah kabulkan. Maka Bapak Ibu sekalian, Oku Selatan ada masalah, mari kita doa sama-sama. Salah satu di antara pada hari ini kita doa. Saya pernah suatu ketika berjamaah, waktu itu saya masih di kampung. Imam sujud lama sekali, tidak seperti biasanya. Kenapa imam lama sekali nih? Ada kawan saya diangkat kepalanya, kaget, wih, hilang imam. Ternyata imam yang ditunggu sudah hilang dari tempatnya. Kacau jamaah. Selesai sholat ditanya, Pak Imam, kenapa kau tinggalkan saf? Dia bilang, saya kentut nak. Pak Imam, lain kali kalau kentut, bangkitkan dulu kepala kita supaya dilihat kau pergi. Dia bilang, saya sengaja nak, malu kau lihat saya. Siapa yang salah? Imam. Ketika imam salah, boleh tidak ditegur? Boleh tidak ditegur? Prinsip orang Islam taat kepada imam. Mana buktinya? Kalau imam katakan Allahu Akbar ruku, semua makmum ruku. Kau tidak boleh, saya bupati, saya tidak mau ruku. Batal sholat. Meskipun imammu pegawai honor, saya tidak mau, anak buahku itu. Tidak harus kau tetap ruku. Ya, tapi ketaatan makmum ada batasnya. Kapan? Ketika imam salah tidak boleh diikuti. Mestinya imam ruku, dia pergi sujud. Bapak sujud juga. Demi kesetiaanku kepada imam. Meskipun saya salah, imam salah, saya ikut juga. Itu namanya bodoh. Tapi boleh ditegur imam salah? Boleh, caranya ditegur, bukan ditendang. Pak Imam salah Pak. Atau kau tidak tendang tapi kau bilang, imam beleng-beleng. Tidak boleh. Kau bicara, batal sholatmu. Kau juga, batal juga. Alhamdulillah saya tidak bicara, kau batal semua. Batal semua jadinya. Lalu bagaimana caranya kalau imam salah? Bukan bicara, tapi apa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Artinya Pak Bupati boleh salah, manusia biasa. Anggota DPR pasti ada salahnya, manusia biasa. Jangankan beliau, ulama ada juga salah. Ustadz juga ada salah. Tapi bagaimana cara tegurnya? Bukan bakar kantor. Bukan menghina di Facebook. Bukan dengan memaki-maki. Tapi caranya ditegur dengan cara sopan santun. Dalam sholat berjamaah, ketika imam salah, ada di belakang yang boleh luruskan. Namanya muballaga. Siapa muballaga? Jadi kan kalau Bapak ke Tanah Suci, ada kalau Pak Imam As-Sudais katakan Allahu Akbar, ada yang di belakang teriak Allahu Akbar. Sami Allahu liman. Rabbana lakal hamd. Itu muballaga. Muballaga berasal dari kata muballik, artinya yang berbicara, menyampaikan. Anggota DPR. Jadi kalau Pak Bupati salah, anggota DPR jangan diam. Ngomong Pak, sampaikan secara baik-baik. Jangan malah ngomong di Facebook, jangan ngomong di medsos, ngomong dalam rapat, tegur. Pak, saya sayang Bapak, saya loyal kepada Bapak, sama partai kita. Tapi saya tidak mau lihat Bapak keliru. Ini keliru yang Bapak bikin. Itu namanya anggota DPR. Ngomong. Karena kalau tidak ngomong, nanti anak STM ke jalan bawa pagar. Itu namanya salat jamaah. Dan kalau kita namanya satu bangsa, satu kampung ini, itu namanya jamaah. Dia bisa kompak kalau ikut imam. Dan itu kalau sudah berjamaah, tidak boleh pakai bahasa masing-masing. Coba kalau kita berjamaah pakai bahasa masing-masing. Yang jadi imam keturunan Arab, dia takbir pakai bahasa Arab. Allahu Akbar. Makmum saudara kita dari Padang. Allah nan gadang. Makmum berikutnya orang Bugis. Bungallahu ta'ala malopo. Datang juga orang anak Jakarta, anak gaul Jakarta, dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 4 bahasa Pak, kacau.
Maka kalau mau maju ini kampung, mau maju ini Oku Selatan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau pada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Biasa yang menyebabkan kita bercerai-berai, apa yang menyebabkan kita bercerai-berai? Satu, sakwa sangka. Dulu sebelum jadi bupati baik betul, sekarang susah dihubungi. Bukan susah dihubungi, banyak sudah jadi. Kalau dulu cuma satu RT diurus, sekarang jadi satu kabupaten, sangka baik. Ibu, jangankan satu kabupaten, dalam rumah tangga saja tidak bisa akur kalau sangka buruk. Tapi kalau sangka baik, akur. Istri telepon suami, pagi-pagi tidak dijawab. Oh, suamiku lagi sholat duha. Sangka baik. Telepon lagi duhur, tidak dijawab. Oh, berarti suamiku lagi meeting. Telepon asar belum dijawab. Oh, berarti suamiku dia kelupaan HP-nya. Begitu sore masuk WhatsApp. Saya lihat suamimu bonceng cewek, cantik betul. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Itu namanya sangka baik. Coba amalkan ini. Kalau satu negara, satu kabupaten selalu sangka buruk, tidak akan akur itu. Dan kalau sudah tidak akur satu kabupaten, satu negara, satu provinsi, satu wilayah, tidak mungkin pembangunan bisa berjalan. Itulah makna dari sila ketiga, persatuan Indonesia. Itulah makna dari hadis Nabi, umatku itu seperti satu badan ini. Innamal mu'minuna ikhwah, saudara bersaudara kita. Kalau kita praktekkan, coba lihat, kata Nabi, satu badan ini, coba lihat kompak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya, kerja sama. Begitu mestinya kita di Oku Selatan. Satu sakit yang lain ikut merasakan. Rakyat diganggu, polisi tampil, jangan kau ganggu masyarakat. Ada pengedar narkoba, polisi tangkap, jangan edarkan di sini. Ada pengedar minuman, jangan lakukan di sini, saya tangkap kau. Itu namanya persatuan Indonesia. Dan kalau pemimpin mau amar ma'ruf nahi mungkar, lebih efektif daripada mubalik. Saya ceramah, saudara-saudara sekalian, mari sholat jamaah. Tidak ada pegawai negeri datang. Tapi coba kalau Pak Bupati datang sholat jamaah di masjid. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Balik ke belakang. Mana ini kepala dinas pendapatan daerah? Tidak pernah juga saya lihat datang berjamaah. Sudah dikasih jabatan, tidak pernah datang berjamaah. Ajudan telepon, Pak Kadis. Pak Kadis, dicari sama Pak Bupati. Kata beliau, Bapak tidak pernah dilihat sholat jamaah. Iya Kak? Iya. Besok Pak, belum azan sudah ada Pak Kadis di masjid. Itu hebatnya itu. Dan ini beliau lebih gampang masuk surga daripada ulama. Kalau ulama masih ngantri, kami masuk surga Pak. Ulama Oku Selatan masuk surga, masih ngantri. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama MUI, ulama provinsi, ulama kabupaten, masih ngantri Pak, masuk tapi ngantri. Tapi begitu kata malaikat, Bupati Oku Selatan masuk surga, tidak perlu ngantri Pak, sendiri dia. Kenapa? Sendiri aja Bupati Pak. Maka keliru Bapak, habis duit puluhan miliar kalau tidak mengajak orang masyarakat kebaikan. Hati-hati. Kemarin operasi KPK, 2 bupati tangkap. Itu namanya uang kita digunakan untuk amar ma'ruf nahi miskin. Kalian juga pegawai honor, tidak usah kau pakai yang asli. Kenapa? Biar kau pakai asli, orang juga tidak percaya. Dari mana pegawai honor dapat palsu aja itu dia pakai. Maka lebih baik pakai yang palsu, yang asli bawa ke tetanggamu yang butuh sekolah gratis. Itu yang disebut beramar ma'ruf nahi mungkar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak yang ingin kita sampaikan. Tapi waktu jualah yang membatasi kita. Masih bisa Ibu? Masih bisa 1 jam? Serius? Saya tidak bisa Ibu. Saya mesti ke Oku, tidak tahu Oku apa lagi dari sini. Ya. Terima kasih Pak Bupati, terus Pak Kapolres, beliau yang memfasilitasi saya datang ke tempat ini atas dukungan Forkopimda. Baru pertama saya datang Pak, saya terharu. Baik orang-orang di sini. Mudah-mudahan kampung ini Allah berkahi.
Allah lindungi. Allah jadikan segala aktivitasnya sebagai amal jariah. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa. Kita awali dengan mengirimkan suratul Fatihah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khasiat dan keutamannya kita ikhlaskan untuk para pemimpin-pemimpin Oku Selatan yang telah jadi arwah, yang pernah menjadi pegawai, pernah menjadi pejabat di kabupaten ini telah menjadi arwah, kita kirimkan suratul Fatihah. Silakan. Al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Ya Allah, Zat yang Maha membalas, balaslah segala kebaikan orang-orang yang telah mewakafkan waktu, harta dan ilmunya untuk acara ini. Angkat harkat dan martabatnya, wujudkan cita-citanya, bahagiakan keluarganya, dan jika kelak menghadap kepadamu, hadapkan dalam iman. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, Zat yang beri hidayah, berikan hidayah dan petunjuk kepada pemimpin-pemimpin kami, ya Allah. Tunjukkan yang hak adalah hak, dan berikan kesanggupan kepadanya melaksanakan yang hak itu. Tunjukkan yang batil adalah batil, dan berikan kesanggupan kepada pemimpin kami untuk memerangi kebatilan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim, di bumi ini kami mencari nafkah. Di bumi ini kami menghidupi diri kami dan keluarga. Jika rezeki kami masih di atas langit, turunkan. Jika masih dalam tanah, munculkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting, ya Allah, berkahkan. Ya Allah, Engkaulah sumber segala kebahagiaan. Bahagiakan hati kami, ya Allah. Bahagiakan rumah tangga kami, ya Allah. Engkau yang memberikan kebahagiaan. Kami hanya mohon kepadamu, karena kepadamu kami menyembah, dan kepadamu pula lah kami mohon bantuan dan pertolongan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Bupati, sebelum saya akhiri, saya perkenalkan teman saya, ada Pak Awi Lau. Beliau kalau dilihat mukanya pasti orang Tionghoa dan non muslim. Saya asal ceramah di Provinsi Sumatera Selatan, pasti beliau ada sama saya. Beliau pun hadir. Dan mobil yang saya pakai beroperasional di Jakarta, beliau yang belikan saya. Nah, inilah contoh toleransi yang baik. Mudah-mudahan Allah sukseskan segala urusannya. Demikian. Mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah, fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.